Kalau saya tanya sama Buddha udah ngajar kan? Kalau misalnya baca Fatihah untuk mengawali yang kelas dasar, itu biasanya poin apa yang disampaikan Bu Dewi? Tasdid sama mad lazim. Tasdid dan Mad lazim ya. mad lazim. Itu betul ya. Tasdid baik nanti ketika nun bertasdid dan mim bertasdid atau huruf-huruf, karena ini krusial banget. Nah selain itu misalnya ibu ini, Bu siapa? Ketika ngajarin Fatihah itu yang ditekankan tuh apa biasanya? Tasdid, terus apa lagi? Panjang pendek. Ya. Kalau Bapak udah ngajar? Ini Ustaz Jabedi, antum. Antum. Panjang pendek, terus huruf-huruf mad sama ditekankan yang karena kan siswa itu tadi walau berwalad gitu. Ya, terus kalau Ustaz Zainuddin biasanya apa kalau di sekolah? Ya pertama cara baca Ustaz ya. Ya. Bacanya benar ya. Maksud hurufnya, Ya. tajwidnya, tentunya apa yang terkait dalam pembahasan juga. Ya. Jadi itu karena salah satu bagian yang wajib dibaca itu. Ya. Kalau Ustaz Bukhari apa? Hurufnya dan tasdid dan mad. Ya. Itu Yang sering ini di dot dan short. ya, as ya. Yang saya sering itu kalau belajar di sering beda-beda penyampaiannya. Gimana? Kayak short. Ada yang monyong. Ada yang tebal. As, so, si, nah itu. Jadi sebetulnya kan huruf short itu nanti kita akan bedah satu-satu ya. Karena apa namanya kalau tidak bedah satu-satu ilmunya nggak nyambung ya. Jadi ada memang kalau saya juga dulu belajar Al-Quran di guru saya, madhabnya short itu monyong gitu. Padahal short itu kalau di breakdown dari penjelasan Tuhfatul Atfal, Al-Jazari enggak ada kaitannya dengan bibir tuh enggak ada. Artinya huruf short itu kan huruf al-lisan. As, so, si, gitu. Jadi enggak ada. Jadi dia apa namanya? Karena satu huruf itu dia punya beberapa sifat. So, si, su, ya. Itu tetap seperti sin tapi dia tebal naik gitu. Karena dia punya sifat isti'la ya. Kalau sin kan dia ujung lidah sin ya. Nah kalau sod itu dia tarik naik off ya. Kalau di as berarti sin tuh ya kan, so si su ya. Nanti akan bahas itu nanti bertahap. Karena memahami tajwid ini memang harus dari dasar. Jadi termasuk nanti apa namanya? Saya harapkan sih pakai Tuhfatul Rahman bedah Tuhfatul Atfal dulu dah, ya. Gitu. Bedah Tuhfatul Atfal. Gitu. Kalau kita kan praktek sebetulnya, berbasis prakteknya saya. Ya. Kalau Pak Jayadi gimana? Jadi mungkin apa beda pengalaman jadi SMP cara mengajar atau diajarnya dulu setelah membaca diajarkan menerjemahkan. Ya. Jadi akhirnya ya saya pun begitu kalau mengajar setelah membaca apa namanya diajarkan menerjemahkan. Ya, itu bagus juga, itu bagus. Komparasi pemahaman. Kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, yang tidak kalah penting ketika mengajarkan Quran itu bagaimana mengenalkan harokat secara benar. Gitu. Karena ada orang membaca begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi
suaranya keluar tapi harokatnya tidak tepat. Itu. Maka tidak kalah penting selain makharajul huruf, itu pasti sifatul huruf pasti, panjang pendek pasti, ya. Tidak kalah penting adalah bagaimana ketepatan suatu harokat. U, A, I, U gitu. Coba bersama. A, I, U. A, I, U. Sebagaimana dalam buku Islah ini, makanya musannif ini, ya, pengarang Al-Islah Abuya K. Mahbub, dari pengenalan pertama itu abatasa. Coba. Abatasa. Ini dikenalkan kepada anak-anak kita itu gitu. Abatasa. Abatasa. Ya kan? Abatas, kalau segmennya ini kan tetap harus di bawah tuh. Abatasa jaha khodada roza sasha sobo bobo'a ghafaqo kalamana wa. Nah kalau ini, kalau wa panjang, nanti akan terbiasa panjang dulu, wah aya gitu kan, tapi nggak apa-apa untuk latihan lagu namanya kan. Nah seperti yang di bawahnya itu baris di atas A, maka harus dibiasakan tuh nanti ketika kita ngajar harus A gitu kepada anak-anak kita. Baris di bawah huruf I, meringis I, ya, I, ya. Seperti angka 9 domah U, ya, A I U, A I U, ya. Beda lagi nanti kalau ada asmaul huruf, Pak, itu pengucapannya kadang banyak yang salah. Asmaul huruf itu ketika dibaca, coba Pak Jubaidi, asmaul huruf hijaiyah gimana? Ketika mengucapkan asmaul huruf hijaiyah gimana? Bukan itu. Kalau ini kan ini huruf hijaiyah asli. Cara mengucapkannya gimana tuh? Alif, terus, nah itu yang salah. Jadi asmaul huruf itu huruf asli kan? Alif, ba, misalnya ba itu juga salah, Pak. Ba berarti ada hamzah sukun, maka alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, gitu. Kan kalau di bedah itu ada huruf alifnya. Jadi kalau kita mengucapkan alif, ba, ta, itu ada hamzahnya, itu salah, Pak. Sa, ja, ha, kha, itu ada hamzahnya, itu salah. Ya. Maka itu akan kita bedah bersama nanti ke depan, ya. Karena kita berbasis praktek, maka saya akan mengenalkan hanya prakteknya sambil kita bedah makharajul huruf. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini keluar dari mana? Huruf ba ini kan huruf bibir. Boleh nggak kita membaca bis gitu? Boleh nggak? Bis gitu. Nggak boleh. Maka harus mingkem, bi, ba, bi, bu, ya. Boleh nggak bibirnya dilipat bis gitu? Nggak boleh, ya, harus gini, ya. Bis, ketika sin nih, ya, ketika sin sukun, maka dia harus tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat, mad tobi'inya 2 harokat saja. Sekarang sudah dibiasakan, jangan ngajarin begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngebenerinnya lama mana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang lagu santai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Gitu. Itu kan lagu santai. Kalau pakai lagu sikah ada inilah gitu ya, yang santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung ke ayat pertama tadi, ayat kedua. Jangan sampai ham. Ya. Minkum. Alhamdu. Nah ini. Alhamdu. Domah ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, rawan bil. Nah, itu jangan bil. Langsung makhraj ainnya keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap minnya meringis, Pak. Nah, ini yang saya maksud, ya. Yang saya maksud adalah jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alamin. Ya, kenapa? Harus meringis. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi harokat ini mengajarkan kita untuk selalu tersenyum, Pak. Ya. Untuk selalu tersenyum. Ya. Coba diulang bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian tadi sudah ya harokat ya. Itu tafkhim. Jangan ar-rahmanir-rahim ya. Ar-rahmanir-rahim. Enggak ada hubungannya dengan mencucu ar-rahmanir-rahim. Ar-rahmanir-rahim. Ya. Haknya bersih. Ha, hi, hu, bah. Ya. Lebih lanjut nanti akan kita bahas satu-satu. Ya. Ha, hi, hu. Hu tetap harus mencucu. Hu, bah. Ya. Ar-rahmanir-rahim. Him. Coba bersama. 1, 2, 3. Ar-rahmanir-rahim. 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 Nah, ini rawan juga di ayat 4. Kadang maknya dipanjangin lebih dari 2 harakat. Maliki yaumiddin. Ini salah. Maknya kurang tepat. Harus 2 harakat saja. Maliki ki itu harus meringis kasrah. Maliki ki yau. Yau jangan yau. Yau ya. Maliki yaumiddin. Yo 1, 2, 3. Maliki yaumiddin ya. Kemudian iyyaka na'budu. Iya ya. Kalau di sini mbaknya panjang. Iya 2 harakat. Lebih dari 2 atau yang gitu. Iya fathah berdiri kan? Itu 2 harakat saja. 2 harakat. Jadi jangan maliki yaumiddin ya. Jadi 2 harakat saja. Maliki yaumiddin ya.
Maliki, jangan maliki yaumiddin atau middin. Itu nggak boleh. Dal ya, mohon maaf nih. Middin, middin ya. Maliki